Think about the news. Aku tadi lagi nonton videonya Rasman sama istrinya yang yang memberikan statement bahwa Loli itu, ya ini rangkumannya ya yang gua lihat ya. Loli itu kabur dari aku kayak yang menjelaskan aja ceritanya gimana ya. Loli itu kan ada di safe house, di rumah aman ya kan. Dia itu sudah 5 bulan katanya ya kan, 3 bulan di rumah safe house, 2 bulan di tempat lainnya. Itu yang ngomong si Rasman sendiri. Terus dia bilang Loli lihat di TV katanya bahwa ada Smart TV, makanya dia YouTube Rasman katanya ya kan. Jadi dia inget kantornya Rasman di mana ya kan. Kantornya Rasman di mana? Di Senopati atau di mana? Terus kan. Terus habis itu dia bilang dia kabur katanya karena sudah tidak nyaman ya kan. Terus ketemu Maxim. Setahu aku Maxim Drive itu harus pakai aplikasi ya nggak guys? Coba bener nggak? Setahu aku kalau misalnya naik Maxim harus pakai aplikasi kan, dia nggak punya handphone ya. Oke lah, dia bilang dia telepon Bang Rasman, dia telepon cerita dari dia ke Maximnya aja nih nggak ngerti nih ya, nggak ngerti nih ya. Jadi pokoknya dia udah di Maxim, si bapak itu nganterin si Loli ke kantor Senopati itu ya kan. Nah dia telepon si Pak Rasman itu dari si bapak, handphone si bapak ini. Oke lah, masih make sense gitu kan. Terus dia video call, nggak dijawab ya kan. Ini Loli ujung-ujungnya video call ya kan, sama ada voice note. Oke. Terus si Loli disuruh ke Hotel Horizon berseberangan dengan kantornya si Rasman ya kan. Terus habis itu Loli, kamu lagi di mana ya, kok bisa keluar dari safe house? Kamu ada di kantor saya, tolong lihat hotel di sebelah. Nanti Loli tunggu di lobby ya kan. Udahlah, jadi gue ntar disangkanya menjelek-jelekan Rasman lagi kan. Kadang-kadang kita harus berkarakter ya guys. Jadi Loli bilang, iya om, aku tunggu di lobby Horizon ya, dia gitu kan. Terus nggak lama dia datang, kayaknya dijemput sama si Rasman keluar ke Jaksel. Tapi ini kayaknya dari dia tunggu di hotel itu sampai si Rasman datang, pasti kan jaraknya lumayan jauh kan, karena dia katanya si Rasman ini sama si ibu ini dari tempat dukanya Alfil Lim, dia pulang dulu mandi, terus dari rumah udahlah pokoknya ceritanya gitulah ya, sampai dia di Horizon ya kan. Terus tiba-tiba langsung ada wartawan. Kok wartawan bisa guys ada di itu? Coba ya guys, wartawan berarti udah ditelepon kan. Wartawan udah ada standby di Jaksel ya, ada Lolinya segala macam. Terus dia naik ke lantai berapa ya, ke tempat BAP ya kan. Si Loli dengan petang-petengnya kata-katanya yang gini ya, kalau misalnya ada anak yang benar-benar nggak betah sama misalnya nih rumah safe house ya, terus dia intinya dia mau keluar, mau melaporkan ibunya, diem aja ya, diem gitu kayak di BAP aja gitu loh. Itu kan private ya. Pas dia keluar dari mobil langsung keluar, iya saya keluar, saya nggak betah, saya mau bunuh diri aja, saya disamakan dengan orang-orang open BO yang punya HIV, terus apalagi gitu. Pokoknya bukan fokus ke dianya tapi negatif ya, ke negatif saya merasa dikeram segala macam, namanya safe house ya kan. Terus ujung-ujungnya dia menjelekkan
ibunya, ya kan. Ya bukan anak aja durhaka, ibu durhaka gitu kan. Terus dia bilang tentang apa 5 miliar lah, kayak udah di set up gitu loh guys, ya kayak udah di set up gitu dari mulutnya tiba-tiba melontarkan kata-kata tersebut. Kalau misalnya anak yang ini ya, kita bayangin ya, kalau kita dikerem misalnya sama ibu kita, ya kan, selama 5 bulan, bukannya introspeksi diri gitu ya, kenapa gue bisa dikerem ya. Ini ada safe house ya, adalah bentuk teguran ya. Kalau pulang ke rumah kan mungkin bukan tempat yang netral ya. Jadi safe house rumah aman ini dibuat untuk tempat netralisasi, biar si anak itu dapat tempat untuk introspeksi diri, terapi ya, maybe apa, rehabilitas itu bukan tempat buat narkoba aja ya, buat kejiwaan juga ada tempat rehabnya ya. Jadi si anak ini selama 5 bulan bukannya introspeksi diri mereda, keluar makin menjadi-jadi, ya kan? Jadi kayak gak make sense gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pihak si lolinya ya, katanya si loli udah baikan segala macam kan, ternyata keluar makin menjadi gitu kan. Dan yang keluar dari mulutnya itu loh yang gua nggak ngerti gitu loh. Bukannya gini ya, iya guys, aku keluar karena aku nggak betah ya, aku udah nggak kuat, aku sedih, depresi, ngomongin ke dirinya sendiri, jangan menyalahkan mamahnya ya. Bilangnya iya aku nggak betah di sana, mungkin ya makanannya nggak cocok ya, itu relatif lah ngomong kayak gitu ya, review gitu kan, review tentang rumah aman itu ya. Aku nggak cocok di sana, mungkin di sana tempatnya kurang nyaman buat aku ya kan. Biasanya aku di apartemen sendiri bisa nge-live, aku nggak punya HP, aku nggak bisa tiktokan gitu kan ya, nggak bisa bikin konten gitu ya, gitu. Itu masih rada make sense ya. Terus dia keluar itu menjelekkan ibunya, secara nggak langsung dia ada agenda guys ya. Coba kalian bingung deh, dia keluar dari mobil mengeluarkan kata-kata negatif bukan untuk apa yang sedang dia terjadi gitu ya. Dia malah lebih fokus ke ibunya. Coba, berarti ini udah ada orang-orang ya yang membisik ke kupingnya, Loli jangan lupa ya, nanti ngomong ini, nanti ngomong ini, nanti ngomong ini, nanti ngomong, karena tertuju gitu loh. Pembahasannya itu bukan karena iya guys, aku selama 5 bulan di rumah aman itu kayak bosen loh ya kan, aku sedih loh, aku nggak bisa lihat adikku ya kan, aku nggak bisa lihat Fadel ya, aku kangen, aku merasa kesepian, aku biasanya terbiasa hangout sama teman-teman gitu ya, di sana aku mungkin nggak cocok sama teman-temannya gitu kan, karena mereka mungkin punya problem sendiri gitu. Bukan ngomong gitu, malah sudah tertuju gitu untuk menyakiti ibunya lagi ya. Dan gua ini ya, maaf sekali ya, buat orang-orang yang tahu-tahu aja nih ya, kita bisa narik data. Apa penarikan data itu ya? Jadi ada IT atau ya ada IT aja lah, aku bilang ada IT ya, yang bisa menarik data percakapan untuk melihat apa yang terjadi ya. Karena ini kita lihat jaringannya ya, kok bisa sih Loli begini? Gue sampai segitunya ya guys. Ternyata Marissa Icha itu menghubungi Rasman. Ya ini disadap istilahnya ya. Sorry ya, ini buat mungkin netizen yang orang biasa nggak ngerti apa sadap, apa tarik data atau apa, mungkin kalian nggak tahu. Aku nggak bisa ngeliat sharing itu karena apa? Itu adalah data pribadi, ya, data pribadi. Kecuali udah di up dulu sama mereka, is okay, ya. Gitu loh. Gue tahu sadap. Jadi gue lihat si Marissa Icha ini menghubungi Bang Rasman bahwa si Loli ini ada di sini, ya. Terus ada di safe house itu, ya kan.
Terus mereka berkomplotan, ya udah nanti kita tanggal 10. Jadi ini tuh udah di set up beberapa hari sebelum kejadian ini guys, ya.